Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardito Dwi Maulana dari kelas 12 MIPA 3. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bu Esti. Yang pertama, latar belakang perjuangan pembebasan Irian Barat. Pertama, Irian Barat itu merupakan wilayah yang dijajah oleh Belanda. Jadi setiap wilayah yang dijajah oleh Belanda itu masuk wilayah Indonesia. Kemudian faktor utamanya kenapa dibebaskan yaitu karena Belanda tidak menepati perjanjian konferensi meja bundar. Dan ini memicu konflik ya. Kemudian kenapa bisa begitu? Karena Belanda tahu di Irian Barat itu terdapat sumber daya alam yang sangat melimpah, yang terutama emas. Kemudian upaya apa aja sih yang dilakukan oleh Indonesia untuk membebaskan Irian Barat? Yang pertama ada upaya diplomasi. Di upayanya itu ada diplomasi bilateral dan internasional. Kemudian ada konfrontasi ekonomi, konfrontasi politik, dan operasi militer. Akhirnya masalah ini menemukan titik temu gitu, dengan ditandatanganinya perjanjian New York, sehingga akhirnya Irian Barat masuk lagi ke wilayah Indonesia. Kemudian pertanyaan kedua itu tentang rencana bunker. Jadi Ellsworth Bunker mengusulkan, yakni rencana bunker sesuai dengan nama orangnya, Ellsworth Bunker. Isinya antara lain penyerahan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia. Di sini Irian Barat diberikan pilihan bergabung dengan Indonesia atau memisahkan diri gitu, referendum. Mereka diberikan kebebasan pendapat. Kemudian isinya apa aja sih sebenarnya di rencana bunker ini secara singkat? Yang pertama, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui UTA. Yang kedua, Indonesia wajib menyelenggarakan pepera bagi rakyat Irian Barat, yaitu tadi yang diberikan pilihan. Kemudian pelaksanaan penyelesaian Irian Barat selesai dalam waktu 2 tahun. Kemudian yang terakhir, pihak Indonesia dan Belanda berada dalam pengawasan PBB. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang ketiga, apa latar belakang konfrontasi Indonesia dengan Malaysia? Jadi keinginan Federasi Malaysia atau Persekutuan Tanah Melayu untuk menggabungkan Brunei, Sarawak, dan Sabah ke dalam Federasi Malaysia, yang mana tindakan ini itu melanggar persetujuan Manila yang disetujui oleh Indonesia, Filipina, dan Federasi Malaysia. Hal ini membuat presiden pertama kita, Presiden Soekarno, menuduh Malaysia sebagai boneka imperialis Inggris untuk melakukan penjajahan di wilayah-wilayah Nusantara, yaitu wilayah Indonesia juga. Kemudian konfrontasi ini diumumkan oleh Presiden Soekarno dengan mengumumkan Dwi Komando, yaitu atau bisa dibilang Dwi Kora. Diikuti dengan pembentukan komando penyerangan atas Malaysia yang bernama Komando Mandala Siaga di bawah pimpinan Marsikal Madya Umar Dhani. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Yang keempat yaitu akhir dari konfrontasi Malaysia dengan Indonesia. Jadi pada Orde Baru, Presiden kedua kita, Soeharto, mengeluarkan Super Semar, menyatakan bahwa beliau tidak ingin konfrontasi dilanjutkan karena menurut beliau konfrontasi ini tidak bermanfaat, buang-buang waktu. Kemudian politik konfrontasi ini diakhiri dengan politik bertetangga dan bersahabat baik serta hidup berdampingan secara damai yang saling menguntungkan. Meskipun ya realitanya memang ada beberapa konflik kecil yang tapi tidak membahayakan keamanan negara. Kemudian normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia dituangkan dalam Piagam Agreement to Normalize between Malaysia and the Republic of Indonesia pada
11 Agustus 1966. Pertanyaan yang kelima, bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis ekonomi pada demokrasi terpimpin? Yang pertama kita tahu dulu bentuk sistem ekonominya. Itu yang pertama, Indonesia melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda, kemudian melakukan pembangunan nasional semesta berencana dan pengorganisasian perusahaan swasta. Kemudian kebijakan yang pertama yang dilakukan itu membentuk Dewan Perancangan Nasional yang bertugas untuk merencanakan pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian ada devaluasi mata uang, yaitu pokoknya mata uangnya itu yang dari 1.000 menjadi 100 nominalnya, yang 5.000 menjadi 500. Kemudian uang-uang yang nilai nominalnya sudah di bawah 100 itu tidak berlaku devaluasi mata uang. Kemudian ada menekan laju inflasi dengan membukukan semua simpanan pada bank-bank, menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah, menertibkan manajemen dan administrasi perusahaan-perusahaan negara. Kemudian melakukan deklarasi ekonomi. Dan yang terakhir ada dana revolusi untuk membiayai proyek-proyek mandataris presiden, yaitu proyek mercusuar tadi. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Kemudian apa tujuan dibentuknya Depernas? Depernas itu Dewan Perancang Nasional, atau saat sekarang kita bisa sebut Bapenas yang ada di Menteng. Tujuan dibentuknya Depernas ini untuk merencanakan pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian sekaligus menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai pelaksanaannya. Iya, itu. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya jawab. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan datang dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.